Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 335, yang mana hadis ini disampaikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Sa'id Al-Khudri tentang tata cara sujud sahwi bagi orang yang lupa akan sholatnya. Jadi teman-teman ya, kondisi sholat itu kan kondisi orang pada waktu melaksanakan sholat itu berbeda-beda, dan terkadang tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman akan digoda oleh godaan-godaan syaitan seperti itu. Nah, pada kondisi tertentu ya, di banyak ini ya, banyak orang yang mengalami ya, termasuk saya sendiri, kadang lupa ini sudah sampai berapa rakaat ya gitu, sholat asar kah, kemudian sholat tarawih dan lain sebagainya, ini sudah saya sampai sudah berapa rakaat kayak gitu, 4 rakaat kah, 1 rakaat kah, atau ini sudah 2 rakaat kah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman ragu ketika menentukan rakaat ya di dalam sholat? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan au arba'an falyatrahish syakka falyabni ala mas tayqana summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu fa in kana shalla tamaman fa in kana shalla tamaman kanata tarwiman lisyaitani rawahu Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholati, apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu fi sholatihi, di dalam sholatnya, falam yadri, dan seseorang tersebut tidak mengetahui kam sholat, sudah berapa rakaatkah ia melakukan sholat, asalasan 3 rakaatkah, au arba'an, atau sudah melaksanakan 4 rakaat. Falyatrahish syakka, maka hendaklah seseorang tersebut membuang keraguannya, falyabni, maka tetapkanlah, ala mastaqaina, atas sesuatu yang telah ia yakini. Summa yasjudu sajadataini, kemudian seseorang tersebut melakukan sujud 2 kali, qabla ayyusallima, sebelum seseorang tersebut melakukan salam. Fa in kana shalla khamsan, jika seseorang tersebut melakukan sholat sebanyak 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, maka seseorang tersebut sudah menggenapkan, maka seseorang tersebut dengan sujudnya
sudah menggenapkan dengan sujudnya. Sholatahu, sholatnya. Fa'ingkana, jika seseorang tersebut sholat tamaman, sudah melaksanakan sholat secara sempurna, kanata tariman, maka dua sujud tersebut, yaitu sujud sahwi, itu sebagai penghinaan lisyaitani, kepada syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kalau misal ya kita bahas di awal tadi ya, mukadimahnya bahwa kalau misal teman-teman ragu ya pada saat sholat ini sudah 3 atau 4 seperti itu, maka teman-teman mesti harus tetapkan. Saya sudah di rakaat berapa? Katakanlah 4. Oke, 3 rakaat kayak gitu. 3 rakaat teman-teman ini lanjutkan lagi sholatnya, baru sujud sahwi sebanyak 2 kali setelah salam. Nah, jika seumpamanya misalkan sudah baru kita ingat, baru kita yakin bahwasanya sholat kita itu jumlahnya 5, maka ya itu sudah sudah genap lah, sudah dihitung genap dengan sujud sahwi. Kalau misalkan dari keyakinan kita memang betul-betul 4, maka itu sebagai penghinaan dari syaitan. Itu ya. Makna keseluruhannya adalah kaidah umum syariat disimpulkan dari keumuman dalil-dalil syar'i yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpegang teguh kepada yakin dan membuang atau tidak menganggap keraguan. Jadi walau bagaimanapun seseorang alimnya itu ya, fasihnya di dalam di dalam hukum syariat agama Islam, kita tidak bisa memungkiri bahwa seseorang imam tersebut adalah manusia. Bahkan nanti disebutkan di hadis selanjutnya di 336 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya saya juga manusia sama seperti kalian. Jadi ketika ada seorang imam yang mungkin salah di dalam melaksanakan sholatnya, dan kita mungkin ya makmum mungkin segan untuk membenahinya kayak gitu ya, tidak tahu harus berbuat apa ya, tidak ada yang mengingatkan seperti itu, ya sudah, buang keraguan-raguan itu, ya tetapkan sebagaimana keyakinan teman-teman kayak gitu. Jangan sampai ketika imam salah kita hina-hina, kemudian kita anggap dia nggak becus, mungkin itu tidak boleh. Karena ya walau bagaimanapun ketika kita menetapkan seseorang untuk menjadi imam, kemungkinannya bisa salah, dan kita selaku makmum mempunyai kewajiban untuk menegurnya seperti itu. Nah, kalau misal kita makmum juga tidak menegur, kemudian imam mesti harus menetapkan keputusan, maka ya nanti dia melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Semua ulama berpendapat demikian. Dari kaidah umum bercabang banyak masalah ya. Antara lain ialah orang yang merasa ragu mengenai bilangan rakaat dalam sholat, ia harus meneruskan apa yang ia yakini, yaitu bilangan yang paling sedikit. Jadi kalau misal ini kita ragu nih, ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, maka kita tetapkan yang paling sedikit yaitu 3 rakaat. Sebagaimana tindakan kehati-hatian agar tanggungannya bebas di dalam menunaikan ibadah dengan penuh perasaan yakin. Lalu hendaklah ia melakukan sujud sahwi untuk menambal celahnya dan sekaligus sebagai penghinaan buat setan yang selalu menggodanya dalam dalam sholat. Ya, jadi ketika seorang imam tersebut melakukan sujud sahwi 2 kali, nggak usah dicibir.
kita sudah paham bahwasanya imam tadi sudah ragu di dalam menetapkan rakaatnya. Jadi nggak usah kita bingung ya, kok ini imam sujud sahwi kayak gitu kan. Kalau dia imam itu sudah melakukan sujud sahwi, salam, kemudian dia melakukan sujud sahwi, artinya imam itu sudah ragu-ragu, bukan karena imannya tipis atau goyah dan lain sebagainya, enggak. Itu human being-nya dia aja kayak gitu ya. Kemudian analisis lafadznya. Asyak di sini artinya adalah ragu dalam suatu perkara dan bingung di antara dua hal, ya, lawan dari kata yakin. Faliyat tahis syakka faliyabni ala mas taqaina. Di sini hendaklah ia meninggalkan apa yang menjadi keraguan-raguannya tadi, lalu mengerjakan apa yang ia yakini. Fa'in sholla khomsan, jika seseorang tersebut mengerjakan 5 rakaat dalam sholatnya, ya, dalam sholat rubu'iyah, ya, yang 4 rakaat, ini maksudnya ini 4 rakaat, itu ya. Syafa'na lahu sholatahu, maka di sini kedua sujud sahwi, ya, 2 kali kita melakukan sujud tersebut menjadikan sholatnya genap menjadi 6. Karena kedua sujud menggantikan kedudukan kedua rakaat. Menggantikan kedudukan 1 rakaat. Seakan-akan hal yang dituntut dari 4 rakaat adalah kegenapannya. Sekalipun bilangannya lebih dari 4 rakaat, ya. Jadi ya misalkan jadi 6 ditambah sujud sahwi, maka menjadi kalau misalkan 5 kemudian ditambah dengan sujud sahwi, maka menjadi 6, ya, genap jadinya kayak gitu kan. Sekalipun lebih di situ, nah itu tidak ada masalah ya. Kanata di sini kedua sujud sahwi ya. Kanata ini kembali kepada sujud sahwi. Tariman li syaiton, yaitu untuk membenamkan hidung ke tanah. Makna yang dimaksud ialah menghina setan dan merendahkannya karena ia bermaksud merusak dan mengacaukan orang yang sedang mengerjakan sholat. Maka Allah menjadikan kedua sujud orang yang sholat tersebut sebagai jalan untuk menambah sholatnya dan untuk mengerjakan apa yang dikacaukan oleh setan, serta sekaligus sebagai jawaban terhadap setan agar ia terhina dan dijatuhkan dari maksudnya. Maka sempurnalah sholat si hamba karena ia mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud. Lain halnya dengan iblis. Ia membangkang terhadap perintah Rabb-nya karena diperintahkan untuk bersujud. Jadi kalau setan ini berbeda dengan iblis ya. Kalau setan ini sudah dia mengganggu kepada umat-umat manusia. Nah, kalau iblis ini ya memang dia diperintahkan untuk bersujud dan dia membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mungkin ada dulu pernah ditanya saya, apakah ada sih jin itu yang jin muslim atau jin kafir? Sebenarnya nggak ada. Itu kalau menurut pandangan saya, jin ya mungkin berbeda syariatnya dengan manusia seperti itu, tapi dia pasti beriman kepada Allah dan Rasulnya karena dia melihat langsung seperti itu Allah dan ya Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia lihat langsung kayak gitu. Sebagaimana halnya para sahabat melihat Rasulullah SAW dan dia yakin atas itu. Tapi ya dia sudah dikutuk, dia sudah membanggang, ya maka memang nerakalah tempatnya. Jadi tidak ada jin itu, jin muslim atau jin kafir seperti itu ya. Kita kemudian meminta nasihat apa segala macam datang ke tempatnya, itu nggak ada.
itu malah kita disesatkan sama dia dan justru terjerumus kepada kemusyrikan akhirnya. Itu makanya konten-konten yang kesurupan meminta nasihat itu saya nggak percaya seperti itu. Kemudian fikih hadisnya, orang yang ragu dalam sholatnya hendaklah ia meneruskan hal yang diyakini dan hendaklah ia melakukan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Demikianlah pandangan jumhur ulama. Ya. Sedangkan selain mereka mengatakan bahwa orang yang bersangkutan wajib mengulangi sholatnya hingga ia benar-benar yakin. Jadi kalau jumhur ulama ya mengatakan ya sudah, tetapkan aja apa yang diyakini, kayak gitu, lanjutkan sholatnya, kayak gitu kan. Kalau misalkan sudah kita tetapkan 3, ya sudah 3, lanjutkan sholatnya, kayak gitu. Kemudian kita melakukan sujud sahwi. Nah, ada ulama yang lain mengatakan bahwa seseorang yang bersangkutan wajib mengulangi sholatnya hingga ia benar-benar yakin. Yang kedua, disyariatkan salam sesudah sujud sahwi, ya. Jadi sesudah sujud sahwi kita melakukan salam. Yang ketiga, setan itu ada dan selalu berupaya menggoda hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun si hamba berada di hadapan Robnya ketika sedang sholat. Maksudnya ini di hadapan Robnya ini maksudnya adalah mengerjakan sholat. Yang keempat, mengerjakan perintah Allah dengan sujud demi kesempurnaan sholat dan untuk menghina setan serta membuatnya kecewa, ya. Itu materi kita kali ini, hadis nomor 335, di mana kita ragu menetapkan ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat, seperti itu ya. Jadi syariatnya seperti itu, sudah diatur di dalam kitab ini. Jadi kita buang keraguan-keraguan itu, kita tetapkan bilangan yang sedikit, 3 rakaat, kemudian kita teruskan sholat kita, kemudian lakukan sujud sahwi, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan apa yang terdapat di dalam kitab ini ya. Kemudian juga sebagaimana biasa juga kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, tidak sesuai mungkin dengan apa yang teman-teman dengarkan di konten ini, baik itu yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja di konten ini atau di konten-konten sebelumnya, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.